Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisco Mendekara Padang dengan NIM 203200058. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah manajemen mutu, yaitu tentang ISO. Nah, langsung saja. ISO itu merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu lembaga internasional yang bertugas untuk mengembangkan dan menetapkan berbagai standar global di bidang industri, perdagangan, teknologi, serta manajemen. Nah, organisasi ini menjadi otoritas dunia dalam menyusun pedoman di mana memastikan bahwa semua produk itu, jasa, dan sistem di seluruh dunia memiliki kualitas, keamanan, dan efisiensi yang berseragam. Nah, ISO bukan lembaga pemerintah, melainkan organisasi non-profit dan independen yang beranggotakan badan standar nasional dari lebih 162 negara. Nah, keanggotaan ISO bersifat sukarela, artinya setiap negara berhak berpartisipasi dalam proses pembuatan standar internasional dan mengadopsinya sesuai kebutuhan nasional. Nah, Indonesia sendiri diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional, yaitu BSN, sebagai anggota resmi dari ISO. Adapun tujuan utamanya berdirinya ISO ini yaitu untuk menciptakan keseragaman standar internasional agar produk atau jasa yang dihasilkan oleh satu negara itu dapat diterima dan dapat digunakan di negara lain tanpa mengalami kendala teknis maupun perbedaan kualitas. Nah, dengan kata lain, ISO ini hadir untuk mempermudah perdagangan internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk dari berbagai belahan dari dunia. Nah, adapun sejarah berdirinya ISO ini yaitu dilatar belakangi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu dunia mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Banyak negara mulai membangun kembali perekonomian mereka dan melakukan perdagangan lintas batas. Namun muncul permasalahan baru, yaitu tidak adanya standar yang seragam di antara negara-negara tersebut. Perbedaan ukuran, mutu, metode uji, hingga sistem produksi membuat kerjasama perdagangan menjadi sulit. Nah, akhirnya setiap negara memiliki standar nasionalnya sendiri-sendiri yang seringkali tidak dapat diterima oleh negara lain. Akibatnya terjadi hambatan teknis dalam perdagangan internasional, seperti produk yang tidak lolos uji mutu di negara tujuan karena itu adanya perbedaan sistem penilaian. Nah, melihat dari kondisi tersebut, sejumlah organisasi standar nasional dari berbagai negara itu sepakat untuk membentuk satu lembaga internasional yang berfungsi menyusun standar tunggal yang diakui secara global. Maka, pada 23 Februari 1947, secara resmi berdirilah International Organization for Standardization atau ISO di Jenewa atau di negara Swiss. Nah, nama ISO ini tidak diambil dari singkatan bahasa Inggris atau Prancis. Nah, itu karena kedua bahasa tersebut kepanjangannya berbeda, melainkan berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu Isos, yang berarti sama. Filosofi ini menggambarkan tujuan utama organisasi menciptakan kesetaraan dan keseragaman standar di seluruh dunia. Nah, kemudian masuk kepada peran dan fungsi ISO di dunia industri. Nah, sejak berdirinya ISO telah menetapkan lebih dari 24.000 standar internasional yang mencakup berbagai bidang, ya, mulai dari teknologi informasi, manufaktur, pertanian, pangan, energi, lingkungan, hingga manajemen mutu dan keselamatan kerja. Setiap standar ISO dikembangkan melalui proses yang panjang yang melibatkan para ahli dari berbagai negara. Prosesnya meliputi tahapan dari penelitian, pengujian, validasi, dan konsensus global. Nah, karena itu setiap standar yang diterbitkan itu benar-benar dapat diandalkan dan menjadi acuan internasional. Kemudian, peran penting ISO ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada sebagai penyeragam
standar global, di mana ISO itu membantu menyatukan perbedaan sistem dan metode antar negara agar produk dapat diterima secara luas di pasar dunia. Kemudian sebagai jaminan kualitas, nah di mana produk atau jasa yang telah mengikuti standar ISO dinilai lebih terpercaya karena telah melalui sistem manajemen mutu yang memang sangat ketat. Kemudian sebagai alat efisiensi bisnis, nah di sini yang dimaksud dengan alat efisiensi bisnis yaitu dengan penerapan standar ISO itu dapat membantu perusahaan menekan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan kesalahan dalam proses kerja. Kemudian sebagai dasar kerjasama internasional. Nah, dengan adanya keseragaman standar tadi, negara-negara dapat bekerja sama lebih mudah dalam ekspor-impor, penelitian, hingga inovasi teknologi. Adapun struktur dan keanggotaan ISO, nah ISO itu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa komite teknis atau technical committees, yaitu subkomite serta kelompok kerja atau working groups. Nah, setiap komite itu bertanggung jawab untuk menyusun standar di bidang tertentu. Misalnya ISO Partisi 176 yang berfokus pada sistem manajemen mutu yang melahirkan standar populer ISO 9001. Nah, keanggotaan ISO itu terbagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada member body atau anggota penuh, di mana anggota penuh ini memiliki hak suara penuh dalam pengambilan keputusan seperti dari BSN yaitu di Indonesia. Kemudian yang kedua itu koresponden member, yaitu anggota koresponden, yaitu dapat mengikuti informasi dan pembahasan tetapi tidak memiliki hak suara. Kemudian subscriber member, yaitu anggota pelanggan. Nah, itu merupakan negara dengan kapasitas industri terbatas tetapi tetap mendapat akses informasi dasar ISO. Nah, model keanggotaan inilah menunjukkan bahwa ISO itu bersifat inklusif dan kolaboratif, di mana semua negara diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan standar global sesuai dengan kemajuan industrinya. Nah, kemudian pada materi selanjutnya yaitu prinsip dasar ISO ya. Dalam menyusun dan menerapkan standar internasional, ISO itu berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang disebut dengan 7 ISO Principle, yaitu yang pertama itu ada konsensus global, itu semua keputusan itu harus disetujui oleh mayoritas negara anggota. Kemudian yang kedua, partisipasi sukarela, itu tidak ada negara yang dipaksa untuk mengadopsi standar. Kemudian relevansi dan manfaat. Nah, setiap standar itu harus memiliki nilai guna yang nyata bagi industri dan masyarakat. Kemudian keterbukaan dan transparansi, yaitu proses penyusunan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik. Kemudian berbasis ilmu pengetahuan dan bukti, itu standar harus didasarkan pada data, riset, dan pengalaman empiris. Kemudian konsistensi global, yaitu standar baru yang harus dijalankan dengan standar yang sudah ada agar tidak tumpang indih. Kemudian fokus pada kepuasan pengguna dan peningkatan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip inilah menjadi fondasi kuat bagi ISO dalam menjaga kepercayaan dunia terhadap standar yang dihasilkannya. Kemudian masuk kita pada perkembangan ISO di Indonesia. Nah, di Indonesia ISO itu mulai dikenal sejak tahun 1990-an, di mana pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN aktif mempromosikan dan memfasilitasi sertifikasi ISO untuk perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Banyak perusahaan di Indonesia, baik besar maupun kecil, telah mengadopsi standar ISO seperti ISO 9001 atau dalam kurung dalam arti itu manajemen mutu, kemudian ISO 14001 yaitu lingkungan, ISO 45001 keselamatan kerja, dan ISO 22000 yaitu keamanan pangan. Nah,
Penerapan inilah memberikan dampak positif seperti peningkatan kepercayaan pelanggan, efisiensi operasional, serta peluang ekspor yang lebih besar. Nah, selain itu di sektor industri, ISO juga mulai diterapkan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Contohnya, beberapa universitas Indonesia itu sudah menerapkan ISO 21001, yaitu sistem manajemen organisasi pendidikan untuk menjamin mutu layanan akademik. Kemudian ada pun dampak positif dari secara global. Selama lebih dari 7 dekade, ISO telah memainkan peran penting dan peran besar dalam pembangunan ekonomi dunia. Beberapa dampak positifnya yaitu mendorong terciptanya kualitas global, yaitu produk dari berbagai negara kini memiliki standar mutu yang sama sehingga memudahkan perdagangan lintas negara. Kemudian memperkuat daya saing perusahaan, di mana perusahaan yang tersertifikasi ISO memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana label atau sertifikat ISO menjadi simbol bahwa produk telah melalui proses yang memenuhi standar internasional. Kemudian menumbuhkan inovasi dan efisiensi. Melalui evaluasi berkelanjutan, ISO mendorong perusahaan terus berinovasi agar lebih efisien dan produktif. Nah, secara keseluruhan yang saya jelaskan untuk orientasi pembahasan tentang ISO, yaitu di mana ISO ini merupakan fondasi utama bagi terciptanya sistem industri modern yang efisien, aman, dan berkelanjutan, serta berkualitas tinggi. Kemudian berdirinya ISO itu pada tahun 1947 ya, maksudnya ditandai era baru dalam perdagangan internasional yang lebih terbuka dan terpercaya. Kemudian masuk kepada pentingnya penerapan ISO bagi sebuah perusahaan. Yang pertama itu gambaran umum pentingnya ISO. Nah, penerapan ISO itu di dalam sebuah perusahaan bukan sekedar formalitas administrasi saja atau sertifikat semata aja, namun ISO itu menjadi tolak ukur secara global dalam memastikan bahwa sistem manajemen, proses produksi, dan layanan perusahaan itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mutu internasional. Nah, di dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif, memiliki sertifikasi ISO itu menjadi simbol keunggulan kualitas dari suatu produk atau jasa. Nah, profesionalisme serta kredibilitas perusahaan di mata publik, mitra bisnis, dan konsumen. Nah, di era globalisasi seperti sekarang itu, pasar internasional menuntut produk dan layanan itu yang berstandar tinggi, aman, serta konsisten. Nah, perusahaan yang mampu memenuhi standar tersebut otomatis memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor, bekerjasama dengan perusahaan multinasional, dan memenangkan tender berskala besar. Dari sinilah penerapan ISO memainkan peran penting atau peran vital, bukan hanya sebagai alat kontrol mutu, namun juga sebagai sebuah strategi manajemen jangka panjang untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kemudian masuk kepada peningkatan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Nah, salah satu utama yaitu mengapa penerapan ISO itu sangat penting adalah karena meningkatnya kredibilitas perusahaan. Dalam pandangan konsumen dan mitra bisnis, perusahaan yang tersertifikasi ISO itu dianggap lebih profesional dan bertanggung jawab terhadap mutu produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, sertifikat ISO menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah melalui proses audit, evaluasi, dan verifikasi ketat oleh lembaga sertifikasi independen. Artinya, seluruh sistem manajemen perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pelayanan
Purna Jual telah memenuhi standar internasional yang diakui oleh dunia. Kepercayaan ini tentunya sangat berharga karena berpengaruh langsung terhadap reputasi dan citra perusahaan. Misalnya dalam industri makanan dan minuman itu konsumen akan lebih percaya pada produk yang mencantumkan label ISO 9001 atau ISO 22000 karena memang dianggap menjamin suatu kebersihan, keamanan, dan konsistensi rasa. Begitu juga dalam industri manufaktur, perusahaan dengan sertifikasi ISO cenderung lebih dipercaya oleh pembeli luar negeri karena mampu menunjukkan kualitas dan kestabilan produksi yang tinggi. Kemudian yang C, yaitu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Nah, itu ISO itu berperan penting dalam menciptakan kualitas produk dan layanan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dalam sistem manajemen mutu seperti ISO 9001, perusahaan itu mewajibkan untuk mendokumentasikan seluruh prosedur kerja dan melakukan pengawasan terhadap proses produksi dan melakukan audit internal secara berkala. Kemudian dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan itu memiliki mutu yang seragam, tidak bergantung pada siapa yang memproduksi atau kapan diproduksi. Nah, standarisasi ini juga meminimalkan risiko terjadinya cacat produk atau defek, kemudian memastikan bahwa hasil akhir itu sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari pelanggan. Sebagai contoh, dalam dunia industri otomotif, penerapan ISO itu membantu memastikan bahwa setiap komponen mobil yang diproduksi di berbagai negara tetap memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, pelanggan di Jepang, Indonesia maupun Eropa akan menerima produk dari Jepang itu dengan mutu yang setara meskipun berasal dari pabrik yang berbeda. Kemudian efisiensi biaya dan operasional. Nah, manfaat besar lain dari penerapan ISO ini yaitu efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas operasional. Nah, dengan sistem kerja yang terstandar, setiap bagian dalam organisasi akan memiliki tugas, prosedur, dan indikator yang jelas sehingga dapat mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Nah, ISO juga membantu sebuah perusahaan itu dalam mengidentifikasi risiko dan peluang secara sistematis dengan melalui pendekatan Plan Do Check Act atau PDCA. Perusahaan dapat membantu seluruh proses bisnis menemukan penyebab masalah utama dan memperbaikinya sebelum berdampak lebih besar. Misalnya jika terjadi penurunan kualitas produksi akibat kerusakan mesin, sistem ISO akan memandu perusahaan untuk segera melakukan tindakan korektif seperti perawatan rutin atau penggantian alat. Nah, dengan demikian perusahaan dapat menghindari kerugian akibat dari gagalnya suatu produk, retur dari pelanggan, atau kecelakaan kerja. Dalam jangka panjang, efisiensi ini berkontribusi terhadap peningkatan keuntungan dan daya saing perusahaan di pasar. Kemudian meningkatkan kinerja dan disiplin karyawan. Penerapan ISO tidak hanya berpengaruh pada sistem dan produk, tetapi juga terhadap perilaku dan kinerja sumber daya manusia. Nah, di dalam sebuah perusahaan, ISO mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih terarah, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, setiap karyawan itu memiliki peran yang jelas dalam menjaga mutu, dan mereka diharuskan bekerja sesuai prosedur standar operasional atau standar operasional prosedur atau SOP yang biasa kita kenal ya. Nah, dengan sistem dokumentasi yang rapi dan alur kerja yang transparan, karyawan dapat memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.
Nah, selain itu perusahaan juga dituntut untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi dari seluruh karyawan, memahami prinsip-prinsip manajemen mutu dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, hal ini menciptakan bahwasanya lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif di mana setiap individu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Contohnya itu yaitu perusahaan manufaktur yang menerapkan ISO yang biasanya memiliki jadwal pelatihan berkala terkait keselamatan dari kerja, efisiensi produksi, dan hingga pelayanan pelanggan. Kemudian dampaknya tingkat kesalahan kerja menurun, produktivitas meningkat, dan kepuasan karyawan pun bertambah karena merasa dihargai dan dilibatkan. Kemudian memperkuat branding dan daya saing pasar. Nah, di dalam dunia bisnis modern ya, sertifikasi ISO ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat branding yang efektif. Logo atau label ISO pada produk memberikan sinyal kuat kepada konsumen bahwa perusahaan itu memiliki komitmen terhadap kualitas dan keandalan. Banyak perusahaan besar itu menempatkan sertifikasi ISO sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Misalnya menampilkan nomor sertifikat ISO pada kemasan produk, situs web, atau profil perusahaan. Nah, hal ini tentunya tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dari orang pelanggan atau konsumen saat akan memilih produk tersebut dan dibandingkan kompetitor yang belum terverifikasi atau tersertifikasi. Baik, dari sisi bisnis, memiliki ISO itu juga menjadi model penting untuk mengikuti tren nasional dan internasional. Banyak lembaga pemerintah, BUMN maupun perusahaan global itu mensyaratkan sertifikasi ISO bagi calon mitranya. Nah, dengan demikian ISO bukan hanya alat pengendali mutu, tetapi juga menjadi paspor bisnis untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas dan kompetitif. Nah, penerapan ISO biasanya memiliki sistem kerja yang adaptif dan inovatif. Nah, karena ISO itu berlandaskan pada prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan, perusahaan itu didorong untuk selalu mencari cara baru agar lebih efisien dan unggul dari pesaing. Setiap proses dalam organisasi selalu dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan data dan bukti nyata. Misalnya, hasil audit internal yang digunakan untuk merancang strategi baru, memperbarui SOP, atau mengadopsi teknologi yang lebih modern. Dengan pola pikir seperti itu, perusahaan tentunya tidak akan stagnan dan selalu berkembang seiring perubahan kebutuhan pasar. Kemudian ISO juga itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih akurat karena semua data yang telah dilakukan itu telah terdokumentasi dengan baik. Kemudian hal ini juga membuat tentunya strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas maupun profit perusahaan. Kemudian meningkatkan kerjasama internasional. Nah, keunggulan lain dari penerapan ISO adalah yaitu mempermudah perusahaan menjalin kemitraan global. Nah, banyak perusahaan multinasional yang itu hanya mau bekerja sama dengan mitra yang memiliki standar mutu internasionalnya yang sama, dan dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan Indonesia misalnya bisa lebih mudah dipercaya oleh klien luar negeri, dan hal ini tentunya menjadi faktor penting dalam meningkatkan volume ekspor nasional dan memperkuat posisi industri lokal di kancah global.
Selain itu, penerapan ISO juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi era perdagangan bebas, di mana produk asing dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik. Nah, ketika perusahaan memiliki sistem manajemen mutu yang kuat dan bersertifikasi internasional, maka produk lokal tidak akan kalah bersaing dari produk impor. Dengan demikian, ISO menjadi alat pertahanan sekaligus senjata bisnis di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dari penerapan ISO di perusahaan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar mendapatkan sertifikat, yaitu ISO merupakan sistem manajemen secara menyeluruh yang menata cara berpikir, cara bekerja, cara berinovasi, dan di dalamnya organisasi agar semua berjalan efisien, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dengan adanya ISO, perusahaan akan memiliki keunggulan dalam kredibilitas, efisiensi biaya, kualitas produk, dan kinerja karyawan, serta daya saing pasar. Sertifikasi ini juga membuka peluang kerja sama internasional yang lebih luas dan memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, dalam dunia industri modern yang terus berubah, ISO bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu efisiensi biaya dalam penerapan ISO. Nah, efisiensi biaya sebagai pilar keberlanjutan, di mana efisiensi biaya merupakan salah satu manfaat paling nyata dari penerapan standar ISO, terutama ISO 9001 yang berfokus pada sistem manajemen mutu. Dalam konteks bisnis modern, efisiensi tidak hanya berarti semata-mata karena efisiensi itu diartikan sebagai penghemat pengeluaran, tetapi juga mencakup kemampuan sebuah perusahaan itu untuk mengelola sumber daya secara optimal, meminimalkan pemborosan, serta menciptakan proses kerja yang produktif dan berkualitas. Penerapan ISO membantu sebuah perusahaan mengidentifikasi area yang boros dan tidak efisien, kemudian memperbaikinya dengan pendekatan sistematis. Nah, dengan standar yang jelas dan terukur, perusahaan dapat mengatur setiap aktivitas, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi agar berjalan efektif. Dan hasil akhirnya itu bukan hanya menekan biaya operasional saja, namun juga meningkatkan profit dan daya saing pasar secara global. Kemudian masuk kita pada konsep efisiensi dan perspektif ISO. Nah, dalam kerangka ISO itu efisiensi biaya bukan hanya tentang memangkas pengeluarannya saja, melainkan tentang mengoptimalkan kerja organisasi tanpa mengurangi kualitas. Nah, tentunya ISO mendorong setiap perusahaan untuk mengadopsi prinsip Plan, Do, Check, Act atau PDCA, yaitu siklus perencanaan dan perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang jangka panjang. Kemudian masuk kepada apa itu PDCA itu ya. P-nya adalah plan atau perencanaan. Perusahaan merancang sistem kerja yang efisien berdasarkan data dan analisis risiko. Kemudian Do, pelaksanaan, yaitu rencana yang diterapkan dalam kegiatan operasional secara disiplin. Kemudian Check atau pemeriksaan, yaitu hasil kerja yang dievaluasi dengan indikator kinerja yang terukur. Act, tindakan atau hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses agar lebih efisien. Dengan menerapkan siklus ini, perusahaan tentunya dapat menemukan titik-titik
kelemahan dalam sistem kerja, seperti proses yang lambat, duplikasi pekerjaan, atau kesalahan berulang yang menimbulkan biaya tambahan. Nah, setelah masalah diidentifikasi, perusahaan dapat mengambil langkah konkret sehingga aktivitas bisnis berjalan lebih hemat waktu dan biaya dan tenaga kerja. Kemudian efisiensi biaya melalui standarisasi proses. Nah, salah satu prinsip utama dalam ISO adalah standarisasi proses kerja, di mana semua kegiatan operasionalnya diatur dalam bentuk standarisasi prosedur atau SOP yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini berarti setiap karyawan melakukan pekerjaan dengan cara yang sama, sesuai prosedur yang telah diuji efektivitasnya. Dengan proses yang seragam, perusahaan dapat mengurangi kesalahan paham sesama manusia. Kemudian, karena setiap tindakan yang dilakukan sesuai panduan yang baku, risiko kesalahan akibat kelalaian atau juga interpretasi berbeda dapat ditekan. Kemudian meningkatkan konsistensi hasil produksi. Produk yang dihasilkan itu memiliki mutu yang stabil, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk memperbaiki atau membuang produk cat. Kemudian menghemat waktu kerja, yaitu karyawan tidak perlu menebak atau mencoba-coba cara kerja baru karena sudah ada pedoman yang jelas untuk setiap tahapan proses perekrutan karyawannya. Kemudian menghemat waktu kerja. Karyawan tidak perlu menebak atau mencoba cara kerja baru karena sudah ada pedoman yang jelas untuk setiap prosesnya. Efek domino dari standarisasi ini adalah penurunan biaya operasional secara signifikan karena perusahaan tidak lagi membuang sumber daya untuk memperbaiki kesalahan atau melakukan pengulangan pekerjaan. Kemudian pencegahan kegagalan produksi dan kerugian. Nah, salah satu penyebab utama pemborosan biaya dalam industri adalah yaitu produk gagal, kemudian pencegahan kegagalan produksi dan kerugian. Salah satu penyebab utama pemborosan biaya dalam dunia industri adalah produk gagal atau cacat produksi. Nah, tanpa sistem manajemen mutu seperti ISO, kesalahan kecil pada suatu tahap produksi dapat berdampak pada kerugian total perusahaan. Melalui penerapan ISO, perusahaan diwajibkan untuk melakukan identifikasi risikonya dan pengendalian mutu sejak tahap awal. Misalnya dengan melakukan inspeksi bahan baku sebelum digunakan, memonitor proses produksi dengan alat ukur yang terstandar, serta melakukan audit internal secara rutin. Kemudian dengan cara tersebut, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi atau menjadi kerugian yang lebih besar lagi. Sebagai contohnya itu, jika ditemukan bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasi, perusahaan dapat segera menghentikan proses produksi dan mengganti pemasok sebelum kerugian besar. Jika terdapat cacat produk pada tahap di uji akhir, perusahaan dapat melakukan analisis akar masalah atau root cause analysis dan memperbaikinya agar tidak terulang kembali. Langkah-langkah preventif inilah terbukti lebih hemat dibandingkan dengan biaya perbaikan atau penggantian produk setelah terjadi kegagalan. Kemudian penghematan melalui manajemen risiko dan perawatan preventif. Nah, ISO itu mengajarkan konsep risk-based thinking atau berpikir berbasis risiko. Artinya, perusahaan tidak menunggu masalah muncul baru bertindak, namun
menganalisis potensi risiko dari awal dan mengambil langkah pencegahannya. Nah, misalnya dalam perusahaan manufaktur, mesin-mesin produksi yang beroperasi terus-menerus memiliki risiko kerusakan. ISO 9001 mengharuskan adanya jadwal perawatan preventive maintenance agar mesin tetap dalam kondisi optimal. Dengan demikian, perusahaan bisa menghindari biaya besar akibat dari kerusakan mendadak, berhenti produksi, dan keterlambatan pengiriman kepada pelanggan. Selain itu, manajemen risiko juga diterapkan pada aspek keselamatan kerja dan lingkungan, yaitu dengan mengurangi potensi kecelakaan kerja dan limbah produksi yang secara berlebihan. Perusahaan tidak hanya menghemat dari biaya medis atau kompensasi, tetapi juga menghindari sanksi hukum, menjaga reputasi di mata publik. Kemudian efisiensi melalui optimalisasi sumber daya manusia, di mana karyawan merupakan aset utama dalam perusahaan, tetapi juga salah satu sumber pengeluaran terbesar, di mana ISO itu membantu perusahaan mengelola SDM secara lebih efektif agar produktivitas meningkat dan biaya tenaga kerja menjadi efisien. Dalam sistem ISO, setiap posisi kerja memiliki uraian tugas, tanggung jawab, dan indikator KPI. Yang jelas, hal ini membuat pembagian kerja menjadi lebih seimbang dan mencegah duplikasi peran karyawan. Juga mendapatkan di mana karyawan juga mendapatkan pelatihan rutin agar lebih kompeten sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Selain itu, budaya kerja yang tertanam dalam sistem ISO ini mendorong karyawan untuk bekerja berdasarkan data dan bukti, bukan sekedar intuisi. Dengan demikian, keputusan yang diambil itu lebih akurat dan berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional. Kemudian pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas. Nah, ISO secara tidak langsung mengadopsi filosofi manajemen Jepang yang dikenal sebagai Kaizen, yaitu perbaikan kecil secara terus-menerus untuk mencapai hasil besar. Nah, dalam konteks efisiensi biaya, prinsip ini mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara untuk mengurangi pemborosan di setiap tahap prosesnya. Jenis pemborosan atau waste yang dapat dihilangkan dari penerapan ISO itu adalah yaitu waktu menunggu yang terlalu lama dan alur produksi. Nah, penggunaan bahan baku berlebih, proses pemeriksaan yang tidak efektif, transportasi atau penyimpanan barang yang tidak efisien, produk rusak akibat kesalahan manusia. Nah, dengan memperbaiki sistem kerja dan menghilangkan pemborosan ini, perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas hingga 2 kali lipat tanpa perlu menambah biaya besar. Kemudian efisiensi dalam hubungan dengan pemasok pada pelanggan. ISO juga berfokus pada manajemen hubungan atau relationship management dengan semua pihak terkait, termasuk pemasok, pelanggan, dan dengan memiliki standar yang jelas, perusahaan itu dapat memilih network yang mampu memenuhi kualitas dan waktu pengiriman sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kerjasama jangka panjang dengan pemasok terpercaya itu membantu perusahaan mendapatkan harga yang lebih stabil, bahan baku yang berkualitas, dan pengiriman yang tepat waktu. Hal ini menghindari biaya tambahan akibat keterlambatan return barang atau pengadaan mendadak. Nah, di sisi lain, hubungan baik dengan pelanggan membuat proses penjualan dan penanganan keluhan itu menjadi lebih efisien, di mana keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat
berdasarkan sistem dokumentasi yang jelas, sehingga tidak memerlukan proses panjang yang menghabiskan waktu dan tenaga. Kemudian masuk kepada efisiensi dan dampak finansial jangka panjang. Penerapan ISO memang membutuhkan investasi awal seperti biaya pelatihan, audit, dan pengembangan dokumen. Namun hasil jangka panjangnya itu jauh lebih gede atau lebih besar setelah sistem itu berjalan optimal. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya operasional hingga 30 sampai dengan 40%. Itu berkat dari pengurangan cacat produk, efisiensi tenaga kerja, dan optimalisasi prosesnya. Kemudian selain itu, perusahaan juga memperoleh nilai tambah finansial tidak langsung, seperti meningkatnya loyalitas pelanggan yang berdampak pada peningkatan penjualan, kemudian berkurangnya risiko hukum dan denda akibat pelanggan dari standar. Kemudian peningkatan kepercayaan investor dan peluang ekspansi pasar global. Nah, dengan kata lain, ISO ini bukan hanya investasi terhadap kualitas, tetapi juga investasi terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan. Nah, efisiensi biaya melalui penerapan ISO adalah hasil dari kombinasi antara perencanaan yang matang, sistem kerja yang terstandar, pengendalian risiko yang baik, serta budaya yang berkelanjutan dan berkeperbaikan. Itu ISO membantu perusahaan melihat bahwa setiap proses sekecil apapun itu memiliki dampak terhadap biaya secara keseluruhan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip efisiensi yang tertanam dalam standar ISO, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, menekan kerugian, dan memperbesar keuntungan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip efisiensi yang tertanam dalam standar ISO itu, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, menekan kerugian, dan memperbesar keuntungan. Nah, dalam jangka panjang, efisiensi biaya ini menjadi perusahaan lebih tangguh, berdaya saing tinggi, dan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global yang dinamis. Kemudian masuk kita pada materi memaksimalkan kinerja karyawan melalui penerapan ISO. Ada pengantarnya, yaitu SDM sebagai aset utama dalam sistem ISO. Salah satu pilar utama dalam penerapan standar ISO adalah peran sumber daya manusia. ISO itu tidak hanya berbicara tentang dokumen, prosedur, atau alat kerja, tapi juga tentang manusia yang menjalankan sistem tersebut. Sebagus apapun standar yang diterapkan, tanpa dukungan karyawan yang kompeten, disiplin, dan berkomitmen terhadap mutu, sistem ISO itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu manfaat terbesar dari penerapan ISO adalah kemampuannya untuk memaksimalkan potensi dan kinerja karyawan melalui sistem yang terstruktur dan berbasis data. ISO menciptakan lingkungan kerja yang terarah, transparan, dan mendukung peningkatan kompetensi setiap individunya. Dalam konteks ini, karyawan tidak lagi dipandang sekedar cuman tenaga kerja, namun juga menjadi sebagai dipandang beberapa itu sebagai mitra yang strategis perusahaan dalam mencapai tujuan mutu dan produktivitas. Kemudian kinerja karyawan dalam perspektif ISO.
di mana ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu menekankan bahwa keberhasilan optimal adalah bergantung pada keterlibatan dan kontribusi seluruh karyawan. Nah, prinsip ini tertuang dalam salah satu pilar penting ISO, yaitu engagement of people atau keterlibatan orang. Artinya, setiap individu di dalam perusahaan mulai dari level operator hingga manajemen puncak memiliki peran penting dalam menjaga meningkatkan mutu produk maupun layanan. ISO mendorong budaya kerja di mana setiap karyawan itu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaannya. Karyawan tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tapi juga memahami mengapa tugas itu penting, bagaimana hasil kerjanya berdampak terhadap pelanggan, dan bagaimana cara memperbaiki jika terjadi kesalahan. Pendekatan ini membuat karyawan menjadi lebih aktif, termotivasi, dan berorientasi pada hasil yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu pembentukan budaya kerja yang disiplin dan terukur. Nah, salah satu dampak nyata penerapan ISO adalah terciptanya budaya kerja yang disiplin dan konsisten. ISO menuntut semua aktivitas itu dilakukan berdasarkan prosedur tertulis atau standar operasional prosedur atau SOP. Nah, dengan adanya SOP, setiap karyawan tahu persis apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta standar mutu yang harus dicapai. Tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau cara lama yang tidak efisien. Semua langkah kerja itu diatur dengan sistematis agar hasilnya seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selain itu, ISO itu juga mendorong penggunaan indikator kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI yang terukur untuk setiap jabatan. Nah, melalui KPI, perusahaan dapat menilai sejauh mana karyawan telah mencapai target yang ditetapkan. Penilaian ini tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berbasis data dan hasil yang nyata. Dengan sistem seperti ini, karyawan terdorong untuk bekerja lebih baik karena kinerja itu mereka itu diukur secara adil dan transparan. Kemudian peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan, yaitu ISO mengharuskan perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pelatihan menjadi bagian penting dari sistem manajemen mutu. Nah, pelatihan tidak hanya dilakukan sekali saat penerapan awal ISO-nya saja, namun secara berkala juga untuk memastikan kemampuan karyawan selalu berkembang sesuai tuntutan zaman dan teknologi. Beberapa bentuk pelatihan yang umum dilakukan antara lain yaitu pelatihan teknis sesuai dengan bidang kerja, yaitu produksi, pengendalian mutu, pelayanan pelanggan, dan sebagainya. Kemudian pelatihan soft skill seperti komunikasi yang efektif, kerja tim, dan pemecahan masalah. Pelatihan kesadaran mutu atau quality awareness training agar seluruh karyawan itu memahami nilai penting dari kualitas dan konsistensi. Kemudian dengan pelatihan yang terarah, karyawan menjadi lebih terampil, percaya diri, dan siap menghadapi perubahan sistem atau tuntutan dari pasar. Selain itu, peningkatan kompetensi juga menciptakan rasa memiliki atau sense
sense of belonging, yaitu terhadap perusahaan, karena karyawan merasa dihargai dan diinvestasikan untuk berkembang. Kemudian komunikasi internal yang efektif. Penerapan ISO menuntut adanya komunikasi internal yang terstruktur dan terbuka. Di dalam sistem manajemen mutu, informasi tidak boleh hanya berhenti di satu bagian saja, namun harus juga mengalir dari level organisasi agar semua memahami tujuan dan arah yang sama. ISO juga mengatur agar setiap perusahaan memiliki mekanisme komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Ini bisa berupa rapat rutin, laporan mutu berkala, papan informasi, dan hingga ada lagi pelaporan digital. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan karyawan merasa lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Rasa keterlibatan inilah membuat mereka itu lebih bertanggung jawab dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, komunikasi yang efektif juga mempercepat proses penyelesaian masalah. Misalnya, jika ada hambatan dalam produksi atau pelayanan, karyawan dapat langsung melaporkan ke bagian terkait tanpa harus menunggu instruksi panjang dari atasan. Kemudian meningkatnya motivasi dan rasa kepemilikan. Di dalam lingkungan kerja yang menerapkan ISO, setiap karyawan diposisikan bukan hanya sebagai pelaksana, namun juga sebagai bagian penting dari sistem mutu perusahaan. Pendekatan ini menumbuhkan motivasi intrinsik karena mereka merasa memiliki peran strategis dalam keberhasilan organisasi. ISO mendorong manajemen untuk memberikan pengakuan terhadap prestasi karyawan, misalnya melalui sistem penghargaan bagi individu atau tim yang berhasil mempertahankan mutu tinggi itu, mengusulkan ide perbaikan atau mencapai target kinerja tertentu. Ketika karyawan merasa dihargai dan kontribusinya diakui, semangat kerja mereka itu akan meningkat. Otomatis mereka tidak hanya bekerja untuk gaji, namun juga bangga menjadi bagian dari perusahaan yang berkomitmen terhadap kualitas dan reputasi dari secara global. Nah, selain itu, sistem ISO itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, di mana setiap orang yang saling mendukung dan memiliki tujuan bersama dan menjaga mutu dan kepuasan pelanggan. Kemudian mendorong karyawan itu untuk berpikir kritis dan inovatif. Berbeda dengan sistem tradisional yang sering bersifat instruktif, ISO justru mendorong karyawan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Salah satu prinsip utamanya adalah ISO 9001 adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, di dalam prinsip ini karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, saran, atau solusi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mutu produk. Perusahaan kemudian menampung ide-ide tersebut melalui mekanisme seperti rapat mutu, forum diskusi, atau sistem saran atau suggestion system. Dengan cara ini, karyawan tidak lagi pasif menunggu perintah, tetapi aktif terlibat dalam pengembangan sistem. Mereka dilatih untuk mengamati, menganalisis masalah, dan mencari solusi yang realistis. Proses berpikir seperti ini menumbuhkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan kreativitas di lapangan, di kalangan karyawan. Inovasi yang muncul dari tingkat bawah atau bottom up innovation seringkali lebih efektif karena berasal dari pengalaman langsung dari lapangannya. Kemudian keterlibatan karyawan dalam audit dan evaluasi mutu. Nah, di dalam penerapan ISO,
Evaluasi dan audit internal menjadi sebuah kegiatan rutin yang melibatkan banyak pihak termasuk karyawan. Nah, audit itu bukan hanya sekedar pemeriksaan formal, melainkan proses pembelajaran bersama untuk mengetahui sejauh mana sistem mutu telah berjalan dengan baik. Karyawan yang terlibat dalam audit internal akan memahami pentingnya dokumentasi, kedisiplinan prosedur, dan keakuratan data. Mereka juga belajar bagaimana menganalisis penyebab masalah dan menentukan tindakan korektif yang tepat. Dengan demikian, audit ISO itu bukan hanya meningkatkan mutu perusahaan, tapi juga meningkatkan wawasan dan profesionalisme karyawan. Hal ini menjadikan setiap individu lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap kualitas dan lebih peka terhadap potensi perbaikan di area kerja yang masing-masing. Kemudian masuk kepada branding perusahaan melalui sertifikasi ISO. ISO itu sebagai identitas dan nilai tambah perusahaan. Nah, di dalam dunia bisnis modern yang penuh persaingan, brand bukanlah sekedar nama atau logo, tetapi representasi dari kualitas, kepercayaan, dan reputasi. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat brand adalah melalui sertifikasi ISO. Ketika sebuah perusahaan memperoleh sertifikasi ISO, hal itu menjadi bukti nyata bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar mutu internasionalnya. Label ISO bukan hanya simbol administratif, melainkan strategi branding yang kuat, karena menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan itu berkomitmen terhadap kualitas, efisiensi, dan kepuasan konsumen. Dengan sertifikasi ISO, brand perusahaan memperoleh nilai tambah di mata publik. Konsumen itu cenderung lebih memilih produk atau layanan yang memiliki jaminan mutu dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi. Karena itu, ISO berfungsi sebagai cap kepercayaan global yang meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan. Kemudian pengaruh ISO terhadap persepsi konsumen. Dalam era digital saat ini, konsumen semakin kritis dalam memilih sebuah produk. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sertifikat ISO itu membentuk persepsi positif di benak konsumen bahwa perusahaan memiliki standar tinggi dalam seluruh aktivitasnya. Misalnya, perusahaan makanan dengan sertifikasi ISO 22000 itu dianggap lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi. Begitu pula perusahaan manufaktur dengan ISO 9001 dipandang lebih stabil dan profesional. Persepsi inilah yang membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Ketika konsumen percaya bahwa suatu brand selalu konsisten dalam menjaga kualitas, mereka akan cenderung menjadi pelanggan tetap dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Sertifikasi ISO itu sebagai alat promosi global. Nah, sertifikat ISO dapat dijadikan alat promosi yang efektif juga di pasar internasional. Dalam berbagai tender, proyek atau kerjasama lintas negara, banyak pihak mewajibkan mitra bisnisnya itu memiliki sertifikasi ISO sebagai bukti kelayakan sistem dan produk. Hal ini menjadikan sertifikasi ISO bahwasannya sebagai paspor bisnis global yang mempermudah perusahaan dalam memperluas jaringan pasar ke luar negeri. Logo ISO yang terpampang pada kemasan produk, brosur, website, maupun profil perusahaan menjadi sinyal kuat bagi calon pelanggan bahwa perusahaan tersebut terpercaya dan profesional. Dengan demikian, ISO bukan hanya instrumen manajemen mutu, namun juga strategi pemasaran dan branding yang meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun internasional. Adapun dampak internal terhadap budaya dan citra perusahaan, yaitu penerapan ISO tidak hanya berdampak pada persepsi eksternal, tetapi juga memperkuat identitas internal perusahaan. Karyawan merasa bangga bekerja di organisasi yang bersertifikat internasional karena hal itu menandakan bahwa tempat mereka bekerja memiliki standar dan reputasi tinggi. Kebanggaan ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap mutu. Ketika karyawan memahami bahwa
Keberhasilan sebuah brand perusahaan itu juga merupakan hasil kerja dari mereka. Motivasi dan produktivitas pun tentunya akan meningkat. Akibatnya, perusahaan bukan hanya dikenal karena produknya berkualitas, namun juga karena budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada mutu. Adapun kesimpulan dari penjelasan ISO tersebut yaitu penerapan ISO ini membawa dampak luas bagi perusahaan, karyawan, konsumen, dan bahkan negara. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ISO bukan sekedar dokumen atau sertifikat, tetapi sebuah sistem manajemen komprehensif yang mengatur seluruh aspek organisasi, baik dari sisi internal, eksternal, maupun sisi ekonomi makro. Melalui prinsip-prinsip tersebut, continuous improvement, customer focus, dan evidence-based decision making, ISO membentuk fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menghadapi era persaingan global yang semakin ketat, penerapan ISO bukan lagi pilihan tambahan, melainkan keharusan sebuah perusahaan agar bertahan, berkembang, dan diakui di tingkat internasional. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.